Pernah nggak sih pulang kantor udah capek banget terus mikir, aduh malam ini masak apa ya? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar bareng-bareng strategi 30 hari jago masak. Ini tuh dirancang khusus buat kita, para wanita karir yang super sibuk. Dan tenang aja, ini bukan soal jadi chef jago, tapi soal gimana caranya kita bisa ngambil alih lagi kendali dapur dan yang paling penting, waktu kita. Coba deh lihat kontrasnya. Di satu sisi, laptop dan kerjaan yang gak ada habisnya. Di sisi lain, semangkuk sup hangat buatan rumah. Kayak dua dunia yang berbeda banget ya. Banyak yang mikir kita harus milih salah satu. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara buat nyambungin keduanya? Tanpa stres, tanpa drama. Dan ini dia kuncinya. Buang jauh-jauh deh pikiran buat jadi chef profesional dengan plating yang ribet. Fokus kita cuma satu, masakan rumahan yang sehat, cepat, dan satset. Udah, itu aja. Tujuannya simpel banget. Perut kenyang, pikiran tenang, tanpa harus ngorbanin banyak waktu. Oke, sekarang kita masuk ke ide besarnya nih, yang bakal mengubah cara pandang kita soal masak. Ini bukan cuma sekedar tips, tapi perubahan mindset. Kita akan berhenti memasak secara impulsif dan mulai mengelola dapur. Anggap aja dapur itu proyek baru Anda yang harus ditaklukkan seefisien mungkin. Selama ini kan kita mikirnya, masak tuh butuh waktu berjam-jam setiap hari. Itu mitos besar. Faktanya, dengan sistem meal prep yang benar, Anda tuh cuma butuh 30 menit aja buat nyiapin makan malam. Serius, 30 menit di hari kerja. Jauh lebih masuk akal kan? Dan inilah pusat komando Anda yang baru, kulkas yang rapi dan terorganisir. Begitu bahan-bahan udah disiapin di akhir pekan, dapur tuh bukan lagi sumber stres, tapi justru jadi pusat energi Anda. Kita pakai skill manajemen dari kantor buat menaklukkan dapur di rumah. Keren kan? Oke. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya semua ini bisa kejadian cuma dalam 30 hari? Nah, ini dia kurikulum cerdasnya. Yuk, kita bedah rencana permainannya. Rencananya kita bagi jadi 4 minggu. Minggu pertama, kita bangun fondasi dan logistik. Minggu kedua, kita gaspol dengan kecepatan satset. Minggu ketiga, kita manfaatin teknologi, alias otomatisasi. Dan di minggu terakhir, kita jadi ahli rotasi menu, biar nggak bosen. Semuanya bertahap, jadi nggak akan bikin kewalahan. Di minggu pertama, kita siapin senjata rahasia kita. 3 bumbu dasar ini, putih, kuning, dan merah. Cukup bikin sekali di akhir pekan, dan Anda udah punya kunci buat lebih dari 20 jenis masakan. Ini beneran game changer di dapur. Dan inilah hasilnya di dunia nyata. Ini bukan foto cantik dari buku resep ya. Ini makanan yang beneran bisa Anda bikin. Nasi goreng cuma 7 menit, bisa banget. Ayam goreng tinggal cemplung begitu pulang kantor, tentu bisa. Cepat, nyata, dan yang pasti enak. Lanjut ke minggu kedua, kita bakal kuasai teknik satset, yaitu menumis cepat pakai api besar. Ini penyelamat banget pas energi udah di titik terendah. Targetnya, kita masuk dapur jam 7 malam, dan makan malam udah siap di meja jam 7:15 menit. Sangat-sangat mungkin. Hasilnya? Ya kayak gini. Cak kangkung yang warnanya masih hijau cerah dan renyah, bukan yang layu. Atau capcay yang bisa jadi solusi bersih-bersih kulkas di akhir minggu. Makanan sehat dan kaya serat yang siap dalam hitungan menit. Minggu ketiga, filosofinya adalah kerja cerdas. Biarkan alat-alat di dapur yang kerja keras buat Anda. Coba bayangin, Anda masih di depan laptop balas email terakhir. Tapi rice cooker udah sibuk masakin lauk buat makan malam. Dan hasilnya itu makanan-makanan yang bikin nyaman, sayur asem yang semua bahannya tinggal cemplung, soto ayam yang matang sendiri di dalam rice cooker. Ini bukti nyata kalau di dapur itu kita bisa kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Nah, di minggu terakhir kita jadi master transformasi. Makanan sisa bukan lagi masalah, tapi jadi aset. Ayam sisa ungkep bisa jadi suiran buat salad. Nasi semalam jadi nasi goreng juara. Sisa sayuran tumis jadi isian omelet tebal buat sarapan besok. Nggak ada yang kebuang. Intinya, makanan sisa itu bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari hidangan baru yang lezat. Kayak mie goreng Jawa darurat ini, atau telur dadar tebal yang kaya protein. Anda jadi hemat waktu, hemat uang, dan ngurangin sampah makanan. Win-win-win banget kan? Sekarang Anda mungkin mikir, wah butuh alat canggih dan mahal nih buat mulai. Tenang, kenyataannya jauh lebih simpel dari itu. Anda nggak perlu dapur kayak di acara TV kok. Cukup 3 alat ini aja buat mulai. Blender,
buat bikin bumbu dasar kilat, wadah kedap udara buat jaga kesegaran bahan-bahan, dan wajan anti lengket biar masak dan bersih-bersihnya cepat. Cuma 3 ini, serius. Dan kira-kira beginilah nanti jadwal mingguan Anda. Cuma butuh investasi sekitar 2 jam di hari Minggu, sisanya tinggal sat-sat aja. Pagi 10 menit, malam paling lama 20 menit. Dan lihat deh bagian terbaiknya, hari Sabtu itu bebas, waktunya buat me time, pesan makanan, atau ngapain aja yang Anda suka. Anda berhak dapat reward itu. Oke, kita udah lihat semua rencananya, senjatanya, sampai jadwalnya. Sekarang, gimana cara kita benar-benar memulainya? Yuk kita rangkum langkah pertamanya. Pesan yang paling penting dari semua ini adalah mulai aja dulu. Nggak perlu nunggu punya dapur sempurna atau alat yang lengkap, mulai dengan apa yang Anda punya sekarang. Beli bahan bumbu dasar hari ini dan Anda udah berinvestasi buat ketenangan makan malam besok. Ingat ya, ini semua bukan cuma soal masak. Ini tentang kita merebut kembali kendali atas waktu dan energi kita. Mengubah dapur dari tempat yang bikin stres jadi sumber kekuatan. Jadi pertanyaannya sekarang cuma satu. Anda siap menikmati dapur baru Anda?